Jadi di pendidikan guru penggerak itu di sana kita belajar tentang bagaimana mendesain pembelajaran yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan obrolan olahraga pemuda prestasi tiap Kamis. Kali ini kita nggak ngobrolin olahraga, tapi ada hal yang sedikit berbeda lah. Kita ngobrolin tentang pendidik dan dunia kependidikan. Bersama kita sudah hadir 2 orang generasi muda yang berprofesi sebagai pendidik. Beliau ini menyandang gelar sebagai guru penggerak. Apa itu? Nanti kita ngobrolin. It's going to be fun lah pokoknya ya. Monggo Pak, diperkenalkan Pak siapa? Oke, nama saya Faisal Ananda Tohara Al-Ghazali. Saya mengajar matematika di SMP Negeri 1 Blakamba. Saya juga guru penggerak angkatan pertama. Oke, untuk value-nya itu aja ya, CV-nya. Oh, Bu Guru? Ya, nama saya Intan Nihaya. Saya mengajar matematika juga di SMP Negeri 2 Brebes. Sama seperti Pak Faisal, kita adalah guru penggerak angkatan 1. Pelajarannya pelajaran kesayangan kita semua. Soalnya biasanya kalau kesayangan itu kalau mau ketemu deg-degan. Biasanya kalau jangankan lihat gurunya, lihat jadwalnya aja udah deg-degan. Nah, ini kita mau ngulik tentang guru penggeraknya nggih, karena Bapak Ibu berdua ini adalah guru penggerak. Saya pernah baca saat denger Mars guru penggerak itu ada 2 line yang kayaknya deep banget artinya. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Ini apa sih? Kok sampai ada kata-kata negeri ini memanggilmu gitu, negeri ini memanggil gitu. Ada apa gitu? Ada apa dengan kita kok sampai Bapak Ibu guru tuh harus dipanggil gitu? Barangkali bisa diceritakan apa nih sebenarnya nih guru penggerak nih? Apa kayak model dosen terbang gitu yang berpindah dari satu sekolah ke sekolah lain atau gimana? Ya, kalau menurut saya guru penggerak tentunya predikat itu didapatkan ketika kita sudah mengikuti program pendidikan guru penggerak dan lulus gitu. Kita mendapat predikat guru penggerak. Dan guru penggerak itu sendiri adalah pendorong transformasi pendidikan Indonesia. Jadi sebagai guru penggerak itu diharapkan untuk bisa mendukung tumbuh kembangnya murid secara holistik sehingga nantinya mereka menjadi pelajar Pancasila. Mungkin itu menurut saya. Tapi tidak hanya itu, guru penggerak itu juga diharapkan untuk menjadi mentor atau pelatih gitu pada teman sejawatnya, teman satu sekolah lah gitu, sebagai teladan juga, sehingga kita sebagai guru penggerak itu bisa mengajak mereka untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid gitu, sehingga guru dan murid sama-sama merdeka, jadi bebas gitu, merdeka dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Mungkin itu yang saya pahami selama ini. Dan kenapa di situ kok negeri memanggilmu gitu. Jadi harapannya ya itu tadi, guru penggerak sebagai transformasi pembelajaran itu mungkin lebih ke depannya lagi sebagai pemimpin pembelajaran, mungkin begitu. Kode Mas Faisal mana? Tadi nyambung ya, bahwa negeri memanggilmu. Mungkin hampir di setiap sekolah itu pasti ada guru-guru yang mungkin berkualitas, pengen merubah pendidikan itu mengikuti perkembangan zaman, apa yang dibutuhkan gitu. Cuman kadang satu orang guru saja mungkin tidak cukup gitu. Nah, ini ada guru penggerak. Nah, guru ini diharapkan bisa menggerakkan sebuah komunitas yang dengan inquiry apresiasi ini maksudnya biar bisa menggerakkan yang lain untuk bareng gitu. Ayo memajukan negeri ini melalui pendidikan, karena memang kemajuan suatu negara itu berasal dari peradabannya. Peradaban diciptakan dari lingkungan pendidikan gitu. Ini kan mungkin bukan yang pertama ya model yang pernah diadakan oleh kementerian gitu. Dari sekian banyak program yang mungkin udah pernah diikuti oleh Bapak Ibu guru nih, sebenarnya apa sih
uniknya gitu, yang membedakan guru penggerak ini dengan beberapa program sebelumnya, misalnya instruktur nasional gitu. Kan mungkin esensinya mungkin ada benang merah yang bisa ditarik sama gitu ya. Tapi ini kira-kira apa nih yang menjadi ini jadi current issue banget nih, jadi trending banget nih guru penggerak nih sekarang. Banyak infografisnya kita lihat di mana-mana ya gitu. Jadi kira-kira apa sih yang poin unik gitu yang mungkin tidak didapatkan di banyak program yang sebelumnya pernah dibuat oleh kementerian? Unik ya, kalau menurut saya unik mungkin yang pertama pendidikannya ya. Jadi diklat guru penggerak itu kan selama 9 bulan nih. Jadi lama banget ya? Setahu saya diklat yang selama itu kayaknya belum ada ya Mbak. Jadi mungkin itu uniknya yang pertama. Yang kedua, model pembelajarannya itu berbasis pengalaman. Model pembelajarannya berbasis pengalaman. Seingat saya ya, di situ tuh pembelajarannya ada daring, kemudian ada loka karya yang setiap bulan kita lakukan, kemudian ada belajar bersama fasilitator, instruktur dan pendamping juga gitu. Mungkin uniknya di sini apa ya, selama 9 bulan itu ada 70% itu kita belajarnya atau mengikuti diklatnya in the job learning, istilahnya itu diklat di tempat kerja gitu kan. Diklat di tempat kerja, kemudian 20%-nya itu kita belajar bersama rekan sejawat. Jadi mungkin berbagi praktik baik dan lain-lain, dan 10%-nya itu yang belajar bersama instruktur, fasilitator dan pendampingan. Dan selama 9 bulan itu kita didampingi loh sama pengajar praktik gitu. Jadi setiap bulan beliau datang ke sekolah kita untuk mendampingi apa yang selama ini sudah kita lakukan. Nah, itu mungkin uniknya di situ. Kemudian mungkin satu lagi mungkin ya, setiap tugas kita itu kita diberi kebebasan untuk mengeksplor apa yang sudah menjadi tugas kita itu bisa diwujudkan dalam bentuk apapun. Jadi tidak harus menggunakan bisa menggunakan video, bisa rekaman, bisa infografis, bisa. Jadi kita diberi kebebasan untuk itu. Bosan nggak sih 9 bulan gitu? Lama banget kan tuh ya, maksudnya kalau kita kalau Bapak Ibu ngajar gitu ya 9 bulan kayaknya lama banget. Itu kan lebih dari 1 semester dong itu ya. Itu bosan nggak selama mengikuti pendidikan ini? Bosan sih enggak ya. Mungkin karena itu uniknya 9 bulan itu beda dengan diklat-diklat kita atau pelatihan yang lainnya ya. Karena memang di situ untuk membentuk suatu guru yang menjadi pemimpin pembelajaran. Terus kalau gimana nih cara ngebagi waktunya nih Bapak Ibu guru? Harus mengajar 24 jam dong, wajib ya, itu tugas utama gitu. Sementara di sisi lain selama mengikuti pendidikan itu kan pasti ada tugas-tugas kan, ada tugas-tugas yang harus dipenuhi. Bikin inilah, bikin itulah. Time managementnya gimana? Maksudnya bagaimana caranya supaya tugas tetap jalan, anak-anak tetap terhandle dengan baik, tapi tugas juga terpenuhi dengan baik. Apalagi menggunakan model LMS namanya itu gimana tuh? Gimana cara ngaturnya tuh supaya tetap semuanya berjalan dengan baik? Jadi memang awal-awal kita agak kerepotan juga ya. Kok daring malah kayaknya waktunya nggak lihat waktu gitu loh. Memang awal-awal pembelajaran di siang memang siang hari karena kita tetap ada kewajiban mengajar meskipun daring, tapi sore malam ada kolaborasi dengan teman dan lewat daring juga. Akhirnya mungkin istirahat kita pertama berkurang, tapi karena semangatnya dan saling mendukung dalam kolaborasi itu ya alhamdulillah lancar-lancar aja sih. Jadi diklat yang dilakukan secara daring itu adalah di luar jam kerja kita. Oh, berarti jadi sore gitu, malam. Kalau kita kan pembelajarannya dengan menggunakan alur Merdeka gitu. Merdeka itu MERRDEK gitu. Jadi itu singkatan. Mulai dari diri. Jadi karena tadi berbasis pengalaman mungkin ya nggak repot sih. Cuma awal itu karena
tadi kan yang saya sampaikan, setiap tugas itu kita diberi kebebasan untuk memilih gitu kan. Mungkin awal kita memilih yang lebih gampang, misalnya rekaman. Kalau rekaman kan kita tinggal nulis rekaman. Tapi semakin ke depan di modul 1 satu rekaman, di modul 2 rekaman. Masa mau rekaman terus gitu. Jadi kita pengen mencoba yang lain. Iya. Coba buat apa ya, misalnya buat infografis atau buat flyer misalnya seperti itu kan. Awal mungkin agak repot karena ini hal baru bagi kita gitu. Tapi itu hanya di awal, tapi semakin ke depan karena kita sudah sering setiap modul selalu kita buat seperti itu, jadinya semakin ke depan ya nggak repot lagi. Iya. Berusaha. Jadi saya merasakan sekarang lebih pinter. Gitu. Jadi ketika mau webinar aja kita mau webinar biasa, itu membuat flyer itu sudah kita biasa buat yang seperti itu gitu. Pernah nggak bosen gitu? Jadi pas kan waktunya lama nih gitu, terus aduh aku mundur aja, dia udah pusing gitu ngurusi RPP aja mumet gitu, apalagi suruh tugas-tugas ini. Pernah nggak ngerasa gitu? Jujur saya nggak gitu. Iya, nggak merasa bosen. Gitu. Kenapa? Karena memang pembelajaran di dalamnya itu semuanya menarik, materi itu semua menarik dan hal baru bagi kita. Jadi kita semangat untuk implementasikan ke kelas gitu. Oh ini menarik, ini bagus untuk diimplementasikan ke kelas gitu. Jadi 9 bulan kalau saya jujur nggak bosen. Kalau Pak Faisal gitu nggak terasa ya 9 bulan ya. Iya. Apalagi kalau setiap bulan kita mau loka karya. Kalau di loka karya itu kan kita selalu ketemu dengan teman. Iya, itu yang ditunggu-tunggu. Lama daring gitu. Jadi pengen ketemu gitu kan. Jadi ditunggu-tunggu juga ini. Besok mau loka karya gitu. Ada hal yang menyenangkan lah di sana. Oh iya, nih barangkali mau nyapa rekan-rekan sejawat nih sama guru-gurunya, teman-temannya. Disapa dulu sama anak-anak nih kan. Pak gurunya nih sama bu gurunya ada di sini nih, ada di podcast Optimis Dinas Pendidikan gitu. Disapa dulu Pak anak-anaknya. Halo anak-anak. Ngajar kelas berapa Pak? Saya kelas 9. Bu Intan ngajar kelas 9. Kelas 9 itu kelas 3 SMP ya. Bagi yang nggak ngerti gitu, kelas 3 SMP gitu. Nah ini nih anak-anaknya Pak Faisal nih, ada gambarnya nih. Mungkin ini waktu pembelajaran di luar kelas. Kita pengen anak-anak itu nggak jenuh dengan matematika, tapi katanya matematika tuh momok ya. Iya sih, banget ya. Biar fresh, bawa keluar pembelajaran di luar dan kontekstual lah. Ini kan kalau pada saat gambar ini diambil tuh saat mengikuti PGP juga sudah PGP ya. Makanya dari itu kan 70% pendidikan kita itu di sekolahan juga ya diterapkan langsung gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir ya. Aksi nyatanya. Ya, gitu. Soalnya kan beberapa pendidikan itu kan menganut yang harus tugas belajar, kayak itu model tugas belajar gitu kan, keluar sekolah gitu ya, nggak ngajar, anak-anak ditinggalin gitu ya. Sementara kalau ini enggak ya, karena lebih banyak di sekolah gitu ya. Iya, oke. Nah, ini kalau misalnya bosen nih misalnya ya kan, teman-temannya misalnya yang diajak nggak nyambung nih misalnya. Nah, itu gimana tuh cara ngatasinnya? Pernah nggak mengalami kayak gitu-gitu Bu? Kalau awal kita mengikuti pendidikan guru penggerak itu memang banyak teman-teman yang kayaknya memandang kita itu sekarang kok setelah mengikuti pendidikan guru penggerak kok jadi kegiatannya banyak, sibuk sekali. Itu kayak gitu tuh. Pulangnya sore-sore terus gitu kan. Terus aku nggak mau jadi guru penggerak nanti repot gitu, karena mereka belum tahu gitu. Tapi setelah kita mengumpulkan teman-teman, pertama sih tidak kita mengajak berapa gitu, enggak, cuman yang kepo saja, saya Bu pengen tahu aja gitu. Itu nanti kita ajak, kita jadikan satu di dalam komunitas praktisi, terus kita kasih tahu nih apa sih guru penggerak, seperti apa. Nah lama-lama mereka jadi tahu gitu. Waktu pertama kali daftar tahu nggak bahkan selama ini gitu pendidikannya tahu, udah tahu sebelumnya? Mungkin apa saya sendiri nggak tahu sama sekali gitu? Saya sendiri nggak tahu. Terus ngapain waktu daftar gitu. itu? Apa moro-moro daftar gitu? Gimana? Kalau pertama tahu judulnya ya, itu memang bikin penasaran. Apa sih ini pendidikan guru penggerak, kan menarik sekali ya, menarik sekali. Nah, ketika kemudian kita memutuskan untuk yuk ikut daftar begitu. Ternyata di sana seleksinya itu awal itu kita disuruh mengisi biodata. Itu masih ringan ya.
Kemudian berikutnya itu mengisi isai. Isai itu memang bikin esai. Iya, bikin isai tentang pengalaman kita yang sudah pernah kita lakukan, tapi di situ ditentukan minimal sekian kata, minimal 350 kata. Nggak sedikit juga ya, Bu? Iya, nah kita orang eksak. Kalau disuruh merangkai kata-kata itu kan susah sekali. Bedanya orang eksak sama yang ini ya. Kita gitu, merasa, aduh sekian kata. Padahal itu kalau belum memenuhi yang ditentukan di situ tidak bisa di enter, nggak bisa. Dia nggak mau terkirim. Harus minimal sekian kata dulu gitu. Tapi nggak dalam bentuk yang ilmiah kan, maksudnya si esai Enggak sih, hanya cerita aja, narasi, cerita pengalaman kita gitu. Soalnya selama ini kayaknya ya citra yang ditimbulkan oleh guru penggerak itu ribet, pendidikannya lama gitu, bakal repot. Nah itu yang kayak gitu tuh yang muncul di benak bapak ibu guru, rekan-rekan kita, beberapa di antara yang belum mengikuti itu gitu. Jadi kayaknya langsung kan lah gitu, ngapain ngikut kayak gini gitu. Bakal repot, saya bakal bisa nggak nanti tahu-tahu di tengah jalan jenuh gitu misalnya gitu. Itu kan selama ini yang muncul kan seperti itu ya. Kalau dengar cerita ini sih kayaknya enggak ya jadinya ya. Jadi fun-fun aja ya, semua Mungkin dilalui dengan lihat di ini ya dari angkatan pertama kok kayaknya ribet sekali gitu, kayak yang disebutkan Bu Intan tadi. Akhirnya mungkin mulai penasaran mungkin di situ. Nah, tugas kita itu mempromosikan biar syukur-syukur semua guru di negara Indonesia ini menjadi guru penggerak. Karena memang bagus banget. Di dalam profil ideal ya ini harusnya ya, guru-guru tuh profil idealnya seperti guru penggerak ya, mudah-mudahan ya. Oke. Kalau dari unsur matematika sendiri deh gitu, kira-kira hal konkret apa nih yang bisa diambil gitu dari setelah menjadi guru penggerak, dan kebetulan mapelnya adalah mapel yang tadi mapel kesayangan anak-anak semua gitu ya. Itu gimana tuh? Banyak pengaruhnya apa enggak? Sangat banyak. Hal konkretnya mungkin gini, pada saat dulu saya sebelum ikut guru penggerak, mengajar itu yang penting transfer of knowledge ya, artinya ngasih materi, siswa bisa, kalau nggak bisa ya gimana caranya biar bisa. Dan sekarang setelah mengikuti guru penggerak itu lebih menghormati, artinya lebih mengakomodasi kebutuhan siswa gitu, artinya siswa ini biar bisa itu gimana sih? Artinya siswa ini kan punya passion sendiri-sendiri ya, artinya dan kita nggak bisa memaksakan mereka itu harus bisa matematika dengan cara seperti ini, gitu. Harus menyeragamkan siswa dan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, tugas kita di situ, bagaimana menyajikan matematika itu bisa dipahami siswa dengan menyenangkan lah. Itu dipelajari di guru penggerak itu. Itu dipelajari. Saya pernah dengar ada kata-katanya. Jadi RPP berdiferensiasi gitu ya. Nah, itu apa tuh sebenarnya tuh? Itu. Jadi di pendidikan guru penggerak itu di sana kita belajar tentang bagaimana mendesain pembelajaran yang menyenangkan gitu. Jadi ini kan erat banget dengan matematika. Jadi supaya kita mengajar matematika itu menyenangkan, anak-anak tertarik, gitu ya. nggak takut, merasa gampang kan itu. Jadi di situ dipelajari. Kemudian yang tadi disampaikan pembelajaran berdiferensiasi. Itu adalah mengakomodir keberagaman siswa ya. Jadi siswa itu kan punya bakat masing-masing, punya minat masing-masing. Lah itu mengakomodir itu gitu. Jadi kalau misalnya modelnya begitu, berarti tingkat ketuntasannya beda-beda dong. Bisa gitu nggak? Maksudnya ketuntasan satu orang anak ini dengan ini beda-beda. Iya. Jadi dan ketuntasan nggak apa-apa sih. Oh gitu. Iya. Jadi kita lebih tahu ini si anak ini kemampuannya seberapa kayak gitu. Jadi ketuntasan masing-masing anak berbeda. Mungkin di satu anak ini ketuntasannya sampai di mana kayak gitu. Mungkin ada lain anak lagi yang lebih tinggi ketuntasannya gitu. Memang beda-beda. Makanya ini disebut merdeka belajar ya. Itu mungkin. Pembelajaran berdiferensiasi di sini itu ada pembelajaran berdiferensiasi proses, konten dan produk. Nah, dari proses di sini bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada siswa dengan proses yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang siswa mungkin. Nah, kemudian untuk kontennya, konten kan kadang dalam satu materi itu kontennya biasanya banyak dan tidak semua siswa menyukai
Ya. Nah, gitu kan. Menyukai konten ini. Iya betul. Iya. Apalagi matematika banget tuh Iya. Maksudnya saya biasa aljabar tapi giliran yang materi yang lain gitu nggak ngerti gitu ya. Misalnya Tapi bukan berarti materi dipilih-pilih yang enak aja lah gitu, enggak. Iya, supaya tetap ngerti Iya. semua ya. Oke, iya, Tapi, benar-benar. dan di produknya, di produk berdiferensiasi produknya ini diharapkan siswa itu karena merdeka belajarnya ini bisa mengembangkan berdasarkan minat siswa itu sendiri. Contoh yang digambar ini, saya sedang pembelajaran materi transformasi nih. Apa tuh transformasi tuh? Transformasi itu ada 4 ya, pencerminan, Aduh. kemudian Refleksi. ada Harus mikir iya. Udah pada lupa ya pelajarannya. ada rotasi, perputaran, rotasi. ada pergeseran, Iya. translasi, ada dilatasi itu perbesaran, pengecilan kan. Oh gitu ya. Aduh. Nah, wah, contoh ini berat nih. nih. Mulai dalam nih Iya. nggak ngerti nih. Oke. Dan ini contohnya, jadi saya secara proses saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang prosesnya apa? Silahkan kalian bisa nih. Saya mempersilahkan siswa untuk membuat batik. Prosesnya mau gimana terserah. Mau pakai buku streaming, mau buku apa itu millimeter box, atau kemudian prosesnya bisa lihat googling ya, atau mungkin dilihat dari punya batik yang mereka miliki gitu, Batik yang harus simetris gitu nggak? yang sesuai dengan transformasi. Oh. Gitu kan. Jadi konsepnya pakai konsep itu. Kita gitu. Ya. nah ternyata kayak gini nih. ini berarti produknya ya, dan produk hasil pembelajaran matematika kayak gini? berdiferensiasi seperti ini. Oh. Nah akhirnya itu di luar ekspektasi kita. Oh, kok siswa bisa kayak gini ya, bisa nggak satu jenis aja gitu. Nah inilah hasil dari berdiferensiasi. Nah saya pernah ngasih ke siswa, buat sebagus-bagusnya batik yang sesuai dengan materi transformasi gitu. Nah kemudian ternyata hasilnya seperti ini. Ini asli buatan tangan siswa. Yang paling bagus akan saya buatkan kaos gitu. Iya. Seneng dong mereka ya. Saya, Seneng banget gini, ya. saya waktu itu Ini nggak berasa belajar matematika ya, gitu. artinya belajar prakarya gitu ya, artinya Nah, prakarya gitu. ini saya nggak fokus pada hasilnya ya, tapi nggak fokus pada hasilnya, tapi desainnya. Kalau hasilnya mungkin butuh cara nyablon gimana, nggak. Saya pengen desainnya dulu. Nah, saya masukkan ke percetakan, Mas. Ini saya ada konsep gambar, tolong diaplikasikan ke kaos. Oke, tinggal ini gambarnya. Kalau ini kan terima jadi kan. Ini pelajaran apa, Pak? Ini pelajaran matematika. Matematika itu tukang sablonnya. Iya. Kok matematika udah kayak gini gitu. Unsur matematikanya di mana ya? Iya. Taunya ya melukis gitu ya, ini dilukis gitu. Nah, memang pelajaran kelas berapa? Ini SMP kelas 9. SMP bisa kayak gini gitu. Nah, ini saya bawa kemarin. Oh iya. Hasil ya? ini hasil siswa ini. Ini masih saya buat ini naturalnya, masih ada koordinat. Ini kan garis-garis sumbu X sumbu Y-nya. Masih kelihatan. Maksudnya bahwa Kelihatan loh ada sumbunya. ini natural lah, natural bikinan siswa. Dari mulai lingkaran besar, lingkaran ini ya yang sedang, kemudian direfleksikan, dicerminkan terhadap sumbu Y, ketemu ini, direfleksikan lagi terhadap sumbu X, ketemu ini, refleksikan lagi. Bidang koordinatnya masih kelihatan itu. Nah kemudian Sumbu X, sumbu Y. didilatasikan ya Bu ya, didilatasikan sekian gitu, lebih kecil lah. Nah ini akhirnya akan ada perpotongan-perpotongan. Nah nih coba Hasilnya keren ya. Seru. Ini anak-anak seneng banget dong bikin gini. Iya, mungkin Apalagi diapresiasi. Ini anak-anak sebagai desainer gitu kan, dia mendesain lucu itu. banget ya. jadi mungkin Nggak nyangka ya kayak ini matematika banget sebenarnya ya. Sebenarnya matematika banget ya. Tapi kalau nggak tahu, Kalau jadi nggak tahu, maksud itu matematika iya, gitu kan. Betul. bisa jadi ini beberapa produk hasil karya siswa bisa dijadikan batik sekolah gitu ya. Betul. Nantinya jadi seragam gitu ya. Nah, Itu kan seru banget. salah satu apresiasi. Kadang ini apa yang kita pelajari di guru penggerak itu ternyata
manfaatnya banyak banget. Seperti pembelajaran Berdiferensiasi. ini. Kita awalnya Contoh nyata nih ya berarti ya. kita Oke. awalnya ya siswa harus sesuai dengan pemikiran saya gitu. Setelah saya bebaskan, merdeka belajar kan, akhirnya Justru malah muncul ya. muncul. Mungkin kalau sekedar belajar pakai garis kotak-kotak gitu ya, besok pulang gitu paling ngerjain PR gitu kan ya. Kalau seperti ini kan, oh ternyata bisa bikin kayak gini loh Dan gitu ya. maksud saya itu biar pembelajaran yang ada di sekolah itu kontekstual dengan yang ada di lingkungan. Nah, ya langsung Artinya, bisa diimplementasikan gitu nantinya ya, pragmatis. nantinya kita siswa itu tahu manfaatnya belajar matematika itu apa sih. Salah satunya lagi ada di, mungkin ada gambar lagi yang siswa saya pernah kasih tugas siswa untuk membuat maket. Maket rumahnya sendiri-sendiri. Ya, awalnya rumahnya sendiri. Harapannya saya nanti ke depan pengen buat maket sekolah nih. Iya. Siswa absen sekian sampai sekian bikin gedung sebelah sini ya gitu. Itu kan harus pakai skala-skala gitu Nah, kan ini ya. dalam pembelajaran skala. Nah, materi pertandingan. nah ini kalau dibuka ini seperti ini. Jadi lihat sebenarnya ada denahnya. Denahnya beserta ukurannya. Skalanya berapa. Jadi nanti yang saya nilai itu dari skalanya bener nggak nih. Terus realistis nggak. Ya kan? Kadang ada kan yang bikin di kertas tapi nggak kurang realistis lah gitu. Tapi nyatanya seperti ini kan jadi kan enak dilihat. Ini saat pelajaran seperti ini tuh tanggapan mereka kayak mana Pak Guru? Maksudnya ribet bikin begini nggak beli ini gitu, atau gimana? Atau malah mereka justru malah bersemangat gitu. Aku mau bikin ini deh gitu, atau gimana? Seberapa besar Pak Guru memberikan kebebasan kepada mereka untuk membuat sesuatu gitu? Saya berikan kepercayaan dulu kepada mereka. Yang penting Sebebas konsepnya bebasnya benar. gitu ya. Okay. Yang penting konsepnya benar. Okay. Dan kalau kita mungkin mempelajarinya dari konsep, itu siswa dalam bentuk apapun soalnya atau produknya itu saya kira bisa. Dan inilah yang sedang seharusnya mulai digalakkan karena kita menghadapi AKM ini semuanya itu tidak terpaku pada satu konteks. Nah itu tuh AKM tuh lagi ini mau ngajar kelas 8-9 gitu ya. Nah gitu. maka dari itu di AKM itu kelas 8 ya, kelas 8 ya. Okay. Di AKM itu memang siswa harus bisa berpikir cerdas ya. Paham konsep dulu paham ya. Konsep dulu. Kalau konsepnya paham. Karena kalau hanya yang dipelajari konten, saya kira konten akan berubah-ubah. Gitu. Tapi kalau konsep, siswa belajar dari konsepnya, bagaimanapun bentuknya, insya Allah bisa. Otomatis literasinya harus bagus juga. Itu gitu. PR besar ya. Nah, sangat besar karena kita urutan keberapa dari bawah. Berat nih ngomongin itu ya. Itu kan tadi Mas Faisal ngajarnya di SMP 1 Belakamba ya. SMP 1 Belakamba. Bu Intan di SMP Negeri 12 ya. Di SMP 1 Bulakamba itu gimana caranya meningkatkan literasi anak-anak gini? Kalau sekedar membaca mungkin banyak ya, kita baca WA gitu, anak-anak baca komik gitu ya. Tapi kan literasi yang di sini dimaksudkan tuh supaya mereka paham betul apa yang mereka baca gitu ya. Nah ini gimana caranya meningkatkan seperti itu? Apalagi harus diimplementasikan ke pelajaran matematika yang mungkin agak sedikit rumit gitu ya. Dari panjang soal cerita gitu, gimana caranya mereka menyimpulkan? Nah itu gimana tuh caranya? Maksudnya triknya gitu, triknya. Memang saya tergelitik dengan itu kemarin, yang tulisan siswa sekolah tapi tidak belajar. Ya. Dan sama dengan hasil penelitian bahwa literasi siswa rendah itu karena hanya bisa membaca, tidak bisa memahami. Nah, dan yang ada di AKM, ini AKM itu kan banyak kan variasi banget, variasi banget untuk ininya. Kemudian siswa kalau misal nggak paham soalnya, nggak paham bacanya, udahlah. Jadi apalagi mapel matematika ya. Nah, jadi membacanya itu kan harus memahami bacaan ini yang dimaksud seperti apa gitu kan. Harus Kalau dulu saya pernah dibilangin gurunya begini nih Bu Guru nih.
kamu tuh harus bikin kalimat matematika yang bener gitu. Kalimat matematika kiopo ya gitu, maksudnya Ada kalimat udah kalimatnya matematika, panjang ya. gitu ya, kita dapat paragraf panjang di dalamnya ada cerita apa gitu, tiba-tiba harus menyimpulkan dengan satu kalimat matematika Iya. gitu, yang nantinya akan kita selesaikan si kalimat matematika itu. Dari itu kalimat apa ke sih? model dulu. Model oke. Matematikanya yang nanti mau diselesaikan itu model matematikanya itu. Ini gimana caranya Kan tuh Bu Guru kayak gitu? artinya Biar harus memahami apa? memahami dulu. Ini maksudnya apa sih kalimat ini gitu. Jadi yang namanya kemampuan berliterasi itu kan pasti semua mapel ya, tapi kalau di matematika Iya, betul. kan lebih butuh pemahaman Iya. pemahaman ini. Dalam matematika itu namanya keterampilan berkomunikasi matematis. Komunikasi matematis. matematis, Aduh, iya. berat. Apa tuh artinya tuh? Iya, mungkin siswa bisa tadi membuat kalimat matematika dari Memahami. iya, Memahami. dari kalimat sehari-hari masuk ke dalam kalimat matematika dengan memanfaatkan tadi notasi gitu kan. Kemudian bisa membuat diagram juga termasuk ke kalimat komunikasi matematis. Padahal dulu Membaca zaman kita sekolah itu kita kalau ngerjain soal matematika tuh cuman ada misalnya 2x plus 3y gitu sama dengan apa gitu. Cuma kayak gitu doang gitu. Sementara sekarang justru kita disuruh bikin itunya gitu. Modelnya aja salah, gimana kita bisa nyelesain gitu ya. Nah, itu ya mungkin ya konsep yang harus bener-bener dipahami anak-anak. Bu Intan barangkali ada triksnya, tips atau triksnya buat bu gurunya sama buat anak-anaknya nih. Trik untuk senang matematikanya dulu ya mungkin ya. Aduh, seneng matematika. Aduh, Ya, agak berat ya. Kalau supaya mereka senang dengan matematikanya, menurut saya suka dengan gurunya dulu gitu. Wih, suka dengan gurunya. Faktor gurunya dulu. Suka gitu. banget ya. Jadi- Oke. Jadi gimana ya, kita harus membangun komunikasi yang harmonis lah dengan Iya, anak. iya, Jadi kita harus berusaha supaya kita dirindukan di kelas gitu. Jadi Iya, ketika, benar. ketika jam pelajaran berganti harus matematika gitu, anak-anak sudah Lihat menunggu jadwalnya ya. udah deg-degan, bener mules katanya kalau lihat. Dulu zaman sekolah yang ketemu matematika, aduh ya ampun matematika lagi. Ya, tapi kalau kaitannya dengan AKM tadi mungkin anak sering ditemukan dengan diberikan soal-soal yang jadi terbiasa gitu loh, terbiasa latihan dengan hal yang semacam itu gitu. Padahal ada kemarin itu pernyataan bahwa kalau AKM itu sebenarnya anak nggak usah belajar ya Pak, gitu ya? katanya. Karena Itu udah setiap hari. iya, Seharusnya seharusnya udah dibiasakan. tidak usah belajar saja, anak harusnya bisa gitu dari bahasa di soal AKM itu. Tapi kayaknya yang saya lihat setelah anak-anak mengerjakan itu, ketika keluar kemudian ditanya gimana, anak-anak cenderung menjawab susah sekali gitu ya. gitu. Susah sekali. Jadi lebih ke pemahaman soalnya itu anak lebih kesulitan gitu. Jadi memang dalam AKM itu, karena saya memang sendiri pernah dipanggil Pusmenjar ya sekarang, kalau dulu Pusmendik, sekarang Pusmenjar. Setelah ganti AKM itu memang jenis soalnya itu ada 3 pemahaman dari ini tingkatnya pemahaman loh. Pemahaman saja sudah kayaknya kalau dilihat sudah tingkat tinggi ya. Iya, Padahal masih padahal pemahaman. baru tingkat Iya. 2 ya dalam mengklasifikasi Levelnya masih. Pemahaman, aplikasi, sama penalaran. Nah, artinya di sini siswa itu nggak bisa dari menghafal saja. Artinya siswa harus sudah terbiasa mengerjakan soal-soal seperti itu. Nah, penalaran ini yang disebut sebagai HOTS. Apakah HOTS itu sudah pasti sulit? Enggak. HOTS belum tentu sulit. Belum gitu. tentu sulit. Sementara Jadi, ini kita ngertinya kalau soal HOTS itu biasanya Iya. sih paling angel gitu. Jadi hotnya itu High bukan order di thinking skill. cara penyelesaiannya ya Pak, Iya. tapi cara bernalarnya berpikirnya. anak. Jadi cara menentukannya iya, gitu. iya, iya. Jadi mungkin lebih kreatif gitu. Lebih ke jenis soal yang non rutin. Nah, terus gimana nih kalau non rutin aja biar bisa diselesaikan oleh siswa? Ya jadi dirutinkan hal-hal yang non rutin itu. Jadi Artinya dibiasakan. apa? Dibiasakan dalam kehidupan dalam pembelajaran. Jadi awalnya konsepnya, kemudian siswa diajarkan dengan aplikasinya itu. Aplikatif di soalnya itu ya. Oke. Gitu. Itu kalau di guru penggerak itu apa dikembangkan ya, maksudnya supaya bisa membuat model pembelajaran yang seperti itu gitu atau gimana? Ya tadi mendesain pembelajaran yang menyenangkan itu kan
ada Ya. kaitannya dengan itu juga. gitu. Kemudian ada satu lagi materi coaching. Heeh. Nah, coaching itu kan apa ya? Kegiatan percakapan gitu, percakapan. Yang menstimulasi pikiran anak yang nantinya akan memunculkan potensi mereka begitu. Kok di matematika diapain tuh? Ya mungkin kalau siswa kan ada nanti yang siswa ini kesulitan dalam matematika, takut, Diajak ya kan? ngobrol Nah, gitu. diajak Iya, ngobrol. diajak ngobrol. Ini hambatan belajarnya apa sih gitu? Oh, akhirnya. Jadi Anaknya disuruh cerita dia sulitnya di mana gitu ya. Jadi kita setelah melalui coaching kan, jadi kita tahu ternyata anak-anak kesulitan di sana, tapi kita tidak memberikan solusi. Jadi kita ngorek dari anak itu sehingga mereka akan menemukan sendiri solusi apa. Jadi kita hanya membantu saja. Yang Itu- pas buat mereka apa gitu ya. Itu bedanya dengan konseling. Oh. Coaching dengan konseling beda. Kalau konseling mungkin gurunya yang memberikan solusi. Kalau ini enggak. Jadi solusinya dari anak sendiri. Apalagi kalau di guru penggerak itu kan coachingnya menggunakan alur atau tirta ya, alur tirta ya. Apa itu, Tante? Alur tirta. Jadi kalau di sana ada filosofinya juga. Tirta itu kan air. Air itu kan mengalir begitu. Jadi harapannya ketika memberikan coaching itu anak dibiarkan untuk mengungkap sendiri penyelesaiannya, mengalir begitu saja seperti air. Jadi ujungnya kan ke merdeka gitu. iya. Jadi kita mencari hambatan apa untuk dihilangkan hambatan itu. Karena gitu. mungkin yang pas buat bu guru belum tentu pas buat anaknya ya Iya. gitu ya. Nah, Iya. tirta itu sendiri selain tadi artinya air, tirta itu kan singkatan dari T itu tujuan, I itu identifikasi, kemudian R-nya itu rencana aksi, tanya tanggung jawab gitu. Jadi ketika kita mengulik apa yang menjadi masalah siswa itu, kita ditanya sebenarnya tujuannya apa sih gitu, tujuan percakapan kita. Kan anak gini biasanya ketemu dengan kita terus, ibu saya punya masalah gitu misalnya, atau pengen cerita kayak gitu. Tujuan kita itu untuk apa? Yang nanti ujungnya itu rencana untuk menyelesaikan itu apa gitu. Jadi dia menemukan sendiri. Anaknya juga Iya, diajak solusinya. berpikir gitu ya, Iya, biar gitu. biar menemukan yang pas gitu ya. Iya, Oke. kita hanya membantu saja, membantu untuk menyelesaikannya. Karena selama ini kan biasanya kan ngertinya kalau pelajaran matematika tuh datang anaknya sudah ngerjain gitu ya, bapak ibu gurunya nggak peduli dia bisa apa enggak gitu. Kalau betul ya berarti bisa gitu, kalau Iya. salah ya berarti dia nggak bisa gitu kan. Selama ini kan mungkin Iya. zaman saya sekolah gitu maksudnya ya, zaman saya sekolah berarti suwe banget ya. Udah lama banget gitu, jadi maksudnya modelnya udah seperti itu dari dulu ya. Dan sekarang dirubah dengan model seperti itu ya, bapak ibu gurunya harus paham juga ya. Iya. Kebutuhan anak tadi yang Berpusat dibawa. pada siswa. Oh ya, nah itu tuh tadi. Jadi saya pernah baca bahwa tuh targetnya, sasaran utamanya itu profil pelajar Pancasila. Iya. Ada sih nyanyiannya yang apa? Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dengan sila-silanya gitu ya. Itu si profil pelajar Pancasila kalau di guru penggerak adalah sasaran ya, objek ya, anak itu sebagai objek. Berarti di awal itu bapak ibu guru harus mampu memetakan kebutuhan belajar anak ya, tadi yang disebutkan dengan berdiferensiasi itu ya. Berarti inovasinya harus banyak ya, dan ya makanya bapak ibu gurunya juga berliterasi lebih banyak ya gitu. Harus kreatif juga. Harus kreatif juga. Iya. Nah, ini kalau hubungannya sama lingkungan misalnya rekan sejawat dengan bapak ibu pimpinan gitu, kepala satuan pendidikan gitu ya. Ini apa nih peran teman-teman di sekolah ini terhadap guru penggerak pada saat mengikuti program pendidikan? Ya, kalau pimpinan dulu ya. Kalau pimpinan itu jelas kita butuh sekali dukungan ya, dukungan dari pimpinan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan aksi nyata Di sekolahan? di sekolah kan kita sebisa mungkin memanfaatkan aset yang ada. Jadi biar tidak memerlukan dana yang banyak, aset yang sudah ada kita manfaatkan di situ. Dan kita butuh sekali dukungan dari kepala sekolah. Dan alhamdulillah kalau di SMP Negeri 2 Brebes kepala sekolahnya
mendukung sekali gitu. Jadi Selamat buat kepala sekolahnya Pak Murtado. Selamat ya Bu gurunya, hebat mungkin sekali. di kepala sekolahnya Pak Pak Tanto ya? Iya sama juga sih. luar Sangat biasa. mendukung. Sangat Udah dulu Pak mendukung. Tanto ya, buat Pak Tanto. Aduh. Oke, iya. Bahkan memberikan keluasan Untuk namanya penghibasan ruang juga dan ya, waktu ya diberi waktu juga oke. untuk sosialisasi. Kemudian Misalnya memanfaatkan pojok-pojok sekolah gitu ya, yang kadang rungsep gitu, tapi bisa dimanfaatkan oleh Iya. ini untuk bahkan mengeksplor ya. memberi kesempatan untuk setelah guru penggeraknya selesai kan kita masih punya sisa-sisa dari aksi nyata kita yang untuk kita terapkan jadi nggak berhenti, aksi nyatanya masih kita perluas gitu. Apalagi sudah PTM. Iya. Kalau Kalau kemarin itu hanya aksi nyata hanya kita berlakukan untuk satu kelas misalnya, ini kan harus diimplementasikan ke semua kelas gitu, ke keseluruhan gitu. Nah itu kepala sekolah memberi kesempatan untuk silahkan guru penggerak yang mempunyai program boleh untuk dimasukkan ke program sekolah gitu. Jadi ada beberapa program kita yang sisa dari program guru penggerak yang kita jadikan aksi nyata dimasukkan ke program sekolah gitu. Jadi aksi nyatanya tuh nggak cuma untuk menyelesaikan tugas aja ya selama Iya. pendidikan Jadi masih ini ada ya. tindak lanjut. Oke. Dan harapannya Sekolah, berkelanjutan. Nah, iya benar. Jadi harusnya kepala sekolah nggak perlu khawatir dong kalau gurunya ikut guru penggerak ya, karena kan membawa kebermanfaatan yang luar biasa ya Seharusnya. buat Betul, sekolah. harusnya. Oke, baik. Oke, sip. Nah, kalau misalnya gini nih, ada temennya, ini kan udah selesai nih. Iya. Apa Jol, ini sudah di guru penggerak kayak apa gitu. Maksudnya ada nggak sih maksudnya nyinyiran gitu ya, kalau bahasa anak sekarang mungkin gitu ya, masih pada nyinyir gitu. Pada apa sih, pada berjulit kayaknya ya kata-katanya ya biasanya ya. Nah itu ada nggak Bu Guru yang begitu? Kalau di saya tuh nggak ada, udah oke banget ya. Mungkin karena selama pendidikan 70% itu dilakukan di sekolah, ya. Jadi mereka sudah udah terbiasa terbiasa. ya. Nah, Iya, kita iya, sudah betul. biasa berkolaborasi dengan teman-teman yang bukan guru penggerak juga, jadi kita libatkan mereka Dan di kegiatan kita gitu. kadang kalau ada apa-apa hal yang baru, pasti kita yang ditanya ini Jadi kayak gimana sih gitu ya. Oke. Gitu, apa? Jadi Gitu. bener ya, jadi panutan ya, jadi role model ya di sekolah ya paling enggak ya gitu. Itu berasa berat nggak sih beban seperti itu menjadi seorang guru penggerak? Saya akan jadi contoh gitu buat rekan-rekan saya sejawat gitu. Terasa beban nggak seperti itu? Mungkin kalau diniati untuk berbagi, insya Allah enggak. Oke, iya. Yang penting kita niati berbagi, kita memajukan pendidikan di sekolah. Kalau misalnya ada teman-teman atau siswa membutuhkan bantuan atau inovasi apa, ayo gitu. Iya. Justru kita yang harus menggerakkan. Oh, iya kayak slogannya ya. Gimana Bu Guru slogannya? Bergerak, tergerak, menggerakkan. Bergerak, Tergerak. bergerak kan berarti dari si guru penggeraknya kan. Iya. Kalau tergerak berarti dari itu ya, dari kita juga masih tergerak. Kemudian kalau sudah kita kan baru- setelah tergerak kan terus kita baru action ya. bisa Nah, menggerakkan baru gitu menggerakkan ya. teman-teman di komunitas sekolah gitu. setelah Untuk, lihat ayo, Bapak gitu. Ibu guru begini nih, mereka pada pengen nggak? Jadi aku mau daftar deh gitu. Kalau dulu kan nggak ada motivasinya nih, maksudnya Iya. bukan nggak ada motivasinya, nggak ada tendensi apa nih gitu ya. Dari beberapa sih masih karena masih ada persepsi yang guru penggerak itu ribet, ribet guru gitu penggerak ya. itu repot, yang seperti itu masih. Tapi alhamdulillah beberapa ada yang semangat juga pengen ikut jadi guru penggerak gitu. Tapi kita juga siap ketika ditanya, Iya. "Bu, aku diajari toh Bu, Nah, bagaimana iya. membuat infografis toh Bu," gitu sudah. berarti sudah siap ya, siap, sudah gitu. siap. Sini saya ajari gitu. Biar digembleng 9 bulan ya gitu. Berarti kan harus sudah siap pakai ya sekarang ya. Kalau sekarang ini, kalau dulu mungkin waktu kita podcast sebelumnya pernah ada ya gitu dengan dinas pendidikan juga ya gitu. Itu saat itu sudah guru penggerak atau masih calon masih ya? calon. Ini udah resmi ya, ini udah Iya. resmi sebagai guru penggerak gitu. Predikat yang didapatkan dengan tidak mudah ya. Iya. Perjuangan, tapi seperti diceritakan tadi fun ternyata ya. Tapi gitu. kita sangat senang gitu. Artinya sangat bermanfaat sih ya. Artinya buat diri kita sendiri maupun lingkungan sekolah. Gitu. Mungkin satu lagi perlu ditambahkan, senangnya kita setelah jadi guru penggerak, ketika ada kegiatan workshop dan lain-lain, itu ternyata guru penggerak sekarang menjadi prioritas. Nah itu yang perlu, karena ilmu Ilmu baru itu ya, kalau kan kalau selalu tidak ada dapat. kesempatan kan susah ya. Jadi
ternyata guru penggerak itu diberi kesempatan yang pertama kali lah, untuk mungkin itu yang mengikuti itu ya, banyak bisa menjadi kegiatan. motivasi bagi teman-teman begitu. Untuk pengembangan diri lah ya, Iya, minimal. itu. Selama ini kan susah untuk mencari pengembangan diri di Iya, luar, maksudnya iya, di luar benar. sekolah kan susah selama ini ya. Nah, ini mungkin pertama dari guru penggerak yang berangkat ya Pak ya. Itu Apalagi luar angkatan biasa 1 sekali. nih ya. Iya. Rekan-rekannya ada berapa? 15 orang yang SMP ya? Yang SMP 10 orang ya mungkin ya? 14 14 ya, ada ya, 14. Total 14. Nih kalau kita kan kalau ngomongin sekolah itu kan ada wali siswa nih ya, ada Iya. sebutannya apa sih, wali murid? Wali murid. Wali murid. Nah, Iya. wali murid ini merasakan nggak sih gitu apa ya? Mungkin tidak secara langsung ya, karena kan mereka tidak melakukan berkegiatan di sekolah ini. Iya. Menurut Bu Guru misalnya nih, si wali murid itu merasakan apa ya? Jadi manfaat apa, kebermanfaatan apa dari adanya guru penggerak di sekolah itu? Kalau saya kemarin kebetulan ketika salah satu aksi nyata saya itu membuat tanaman obat keluarga begitu. Jadi awal itu anak saya suruh membawa tanaman dari rumah begitu. Membawa tanaman dari rumah terus dibawa ke sekolah, terus saya buat tanaman obat keluarga itu kecil sih, nggak begitu luas. Kemudian selanjutnya anak saya suruh membawa ke rumah. Jadi kalian buat tanaman obat keluarga. Dengan sebelumnya saya menyampaikan bahwa manfaatnya apa sih tanaman obat keluarga ini kalau di rumah begitu. Jadi ternyata bisa untuk ini kayak gitu kan. Terus anak saya suruh membuat di rumah gitu. Tentunya dengan melibatkan orang tua begitu. Kemudian saya meminta respon dari orang tua gitu. Ternyata orang tua juga memberi respon yang positif juga. Iya. Kebetulan waktu itu masih daring juga gitu kan. Jadi setelah ada kegiatan ini, orang tua mengatakan bahwa sekarang anak ada kegiatan membuat taman obat, kemudian nyiram tanamannya juga. Jadi ada kegiatan, tidak hanya mainan HP. Nggak cuma daring gitu. Cuma di-share Gitu, video jadi pembelajaran gitu, suruh gitu. pelajari, nggak cuma gitu ya. Dapat respon positif dari orang tua begitu. Oke. Di Mas Faisal ada gimana ceritanya tentang keterlibatan orang tua gitu? Oke. Untuk keterlibatan sih mungkin saya minta mohon Kecil. pengawasan lagi ya, pengawasan dari orang tua pada waktu itu masih daring ya. Jadi awal-awal itu memang saya menggunakan daring Zoom, video siswa dimatikan, saya ngajar, bla bla bla. Ternyata nggak ada respon nih. Oh pada kabur nih. Nah tapi setelah kerjasama dengan orang tua siswa, tolong lebih diperhatikan lagi pada saat daring, didampingi lah. Alhamdulillah Zoom hadir semua gitu. Alhamdulillah. Berarti memang banyak ya, maksudnya tidak hanya dari siswa yang betul-betul merasakan bedanya diajar oleh guru penggerak atau bukan guru penggerak gitu nggih. Atau mungkin rekan-rekan sejawat yang merasakan bedanya gitu. Oh setelah jadi guru penggerak nih, bu guru ini lebih begini nih gitu ya, lebih semangat, lebih Insya Allah berdampak juga pada teman kita yang bukan guru penggerak. Oke. Jadi secara keseluruhan gitu ya, di sekolah itu manfaatnya banyak gitu ya. Oke. Mudah-mudahan ini menggugah teman-teman yang belum gitu ya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, jangan mikir lamanya ya gitu, karena selama ini citranya yang muncul emang begitu ya, lama, ribet gitu ya, repot gitu. Mudah-mudahan dengan ceritanya ini bisa mendorong rekan-rekan yang belum gitu ya bergabung mengikuti pendidikan program guru penggerak bisa lebih semangat, lebih tergerak, karena catatannya adalah negeri ini memanggil gitu ya untuk belajar belajar bergerak berbagi bersama negeri gitu ya. Ini ada di Mars ya itu ya, Mars guru penggerak. Masih ingat nggak Bu Guru? Udah lama nih. Lulusnya kapan ya? Lulusnya bulan apa? November ya waktu itu ya? Bulan November ya kalau nggak salah ya. Oke. Selamat buat Bu Intan, buat Mas Faisal yang sudah resmi menyandang sebagai predikat guru penggerak. Semoga dengan disandangnya predikat ini akan memberikan kebermanfaatan yang lebih kepada sekolah secara khusus gitu ya, dan secara umum kepada pendidikan di Kabupaten Brebes tentunya.
barangkali ada yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan nih, terutama yang belum mengikuti ini program. Kepada rekan-rekan guru yang belum mendaftar menjadi guru penggerak, segera mumpung ada kesempatan. Jadi kesempatannya kalau nggak salah di angkatan 7 sebentar lagi. Mudah-mudahan. Silahkan dipersiapkan diri untuk mendaftar dan mengikuti seleksi. Tidak perlu khawatir, Tidak jangan perlu takut khawatir gitu lagi, ya. jangan takut. Saya seneng nih kalau ada iya, yang video tetap promosi semangat gini. ya. Oke, iya. Kalau bisa semua guru Semua guru menjadi guru iya. yang memenuhi syarat. Ya, karena iya. memang manfaatnya banyak banget dan banyak ilmu yang belum pernah kita pelajari di bangku kuliah mungkin. Iya. Dan Insya itu Allah sangat bermanfaat bermanfaat untuk anak-anak kita ya. Oke, sip. Mudah-mudahan teman-teman yang lain pada denger ya ini ya. Jadi yang rekan-rekan guru, pendidik yang belum menjadi guru penggerak, mempersiapkan diri supaya nanti di angkatan berikutnya jadi jumlah guru penggerak di Kabupaten Brebes semakin banyak ya. sehingga cita-cita merdeka belajar akan tercapai. Gitu nggih. Terima kasih sekali hadirnya Mas Faisal sama Bu Intan, luar biasa. Salam untuk Bapak Kepala Sekolahnya, sampaikan salam hormat saya kepada beliau-beliau yang sudah memberikan kesempatan luar biasa kepada Bapak Ibu berdua untuk mengikuti program yang memberi kebermanfaatan luar biasa. Terima kasih sekali. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa manfaat juga buat rekan-rekan di luar. Oke, gitu. Terima kasih sekali.